Sahabat-sahabat Dinarji, bertemu kembali bersama saya Daniel Wibowo dalam Power Tips persembahan Dinarji Indonesia. Setelah merayakan Lebaran, satu hal yang identik dengan Idul Fitri adalah meraih kemenangan, memaafkan, kosong-kosong ya. Ternyata memaafkan, berani memaafkan ini punya dampak besar terhadap pengembangan diri, termasuk kita hubungkan dengan tema kita kali ini tentang how adult learns. Bagaimana orang-orang yang sudah dewasa ini belajar, masih mampukah sih? Apa hubungannya dengan memaafkan? Kita bahas di episode yang pertama bersama konsultan Dinarji Indonesia, Mia Juliana. Hai, Bu Mia. Halo. Ini sudah berabad-abad loh, Bu Mia nggak hadir di Power Tips ini kan? Ya kayaknya udah lama banget gitu ya. Lama banget, datang-datang pas setelah Idul Fitri, ya tentang memaafkan, gitu. Berani memaafkan untuk mengampuni, begitu ya. Dan juga mohon pengampunan, ternyata katanya berdampak banyak terhadap pengembangan diri. Betul begitu, Bu? Setuju banget, karena ini adalah mindset ya sebenarnya. Memaafkan itu juga membutuhkan mindset. Jadi gini, kadang-kadang kita itu nggak sadar bahwa tidak memaafkan itu membuat kita banyak nyimpen sesuatu. Oh, okay. Saya ambil contoh misalnya ini adalah bara api ya. Oh, Ini arang. adalah masalah kemarahannya. Iya, panas kan? Nah, waktu kita punya kemarahan, kita itu seperti menggenggamnya. Oke. Yes? Dan ini adalah keputusan kita sendiri. Kita mau tetap menggenggamnya atau kita mau melepaskannya. Di mana waktu kita genggam, rasa yang ada itu akan ada di situ terus, dan makin lama makin panas, makin nyakitin, makin kebakar. Setuju nggak? Betul. Akhirnya malah jadi membuat kita makin punya kemarahan, kita makin punya segala macam nih di dalam kita. Sementara kalau kita lepaskan dan kita membebaskannya, jadi rasa kemarahan tersebut bisa kita rilis, kita lepasin. Kenapa sih melepaskan kemarahan itu penting? Yes. Nah, melepaskan kemarahan itu sebenarnya merilis atau membebaskan kita dari rasa-rasa yang kita miliki dalam kemarahan atau dendam. Oke. Yes. Ada marah, ada kekecewaan, ada kepahitan, juga ada malu mungkin, shame. Ada cemburu. Yes. Cemburu. Nah, terus ada lagi malah kedukaan bisa terjadi. Ya. Betul kan? Terus juga bisa ada kekecewaan. Lalu ada rasa bersalah. Ditambah lagi juga kebencian. Nah, kalau hal-hal ini tetap kita simpan di dalam, yang terjadi adalah kita mulai menyakiti diri kita sendiri. Sementara kalau kita bisa meremove atau melepaskan energi negatif tersebut dari jadi dia itu seperti toxic thinking di dalam kita kan. Jadi akhirnya kalau kita kayak misalnya nih aku agak sebel nih sama Daniel. Jadi aku setiap ketemu sama Pak Daniel selalu bawaannya udah yang ya, betul. gitu kan. Nah, ini toxic thinking. Akhirnya waktu kita harus berkolaborasi, saya bawaannya udah mulai gini, males ah. Ya, betul. Kalau Daniel tuh selalu begini-begini gitu ya. Nah, ini loh yang harus kita toxic thinking ini kita harus detox. Bagaimana cara ngedetoxnya itu supaya kita bisa mengkonsep membuat konsep ulang dari apa yang kita pikirkan. Nah, dalam bagaimana kita berjuang untuk memaafkan itu, ada sebuah research nih yang menarik dari University of Wisconsin. Dia mengatakan bahwa kemampuan untuk memaafkan seseorang atau apapun itu adalah kemampuan bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita untuk menjadi lebih baik. Ya kan? Nah, dengan kita bisa mengontrol emosi tersebut, artinya kita bisa jadi makin kurang marahnya, makin kurang keselnya. Saya mulai bisa terima gitu ya apa yang terjadi. Dan dengan punya ini semua, artinya kita bisa maju untuk masa depan yang lebih baik dengan
kita punya tujuan yang lebih baik, yaitu adalah membantu masing-masing, membantu diri kita sendiri, tapi juga membantu orang lain. Oke, baik. Apa namanya, dibutuhkan keberanian nih untuk berani memaafkan dan mengontrol emosi tadi. Setuju banget bahwa keberanian sebagai kualitas itu sangat dibutuhkan untuk hal ini. Juga empati. Oke. Memaafkan itu juga adalah empati. Kenapa? Karena dengan kita marah sama seseorang, kita nggak bisa empati lagi nih sama dia. Kita nggak bisa mengerti posisi apa sih yang dia miliki. Dan ini menarik nih. Waktu kita mau memaafkan, kita itu bisa meningkatkan bagian dari otak kita yang harus membantu kita untuk melihat sebuah situasi. Dan kita biasanya itu disebutnya anterior superior temporal sulcus. Waduh. Mulai susah nih bahasanya, ya kan? Iya. Itu posisinya ada di tengah-tengah otak. Dan dia ini adalah banyak untuk membuat kita melihat ini nih, kita mau memaafkan atau tidak. Nah, di proses ini si otak akan mengakomodasi mindset memaafkan itu sendiri. Jadi akhirnya dia akan mempengaruhi apa? Pikiran, gerakan, wajah, suara, dan bahasa. Nah, ini menarik kan? Kenapa? Karena waktu orang belum bisa punya mindset yang memaafkan, yang terjadi pikirannya selalu negatif. Iya. Gerakannya juga jadi yang ya gimana sih kalau misalnya kita apa kabar gitu ya, dia jadi yang gimana nih kabarnya, mukanya ya kan, wajahnya juga berubah. Makanya orang yang penuh kemarahan biasanya wajahnya jadi makin cepat tua, ya kan. Terus kelihatanlah kerutan-kerutannya itu adalah kerutan-kerutan grumpy, apa ya bahasa Indonesia itu, bahasa Jawa itu grumpy itu. Apa ya grumpy itu ya? Grumpy itu tukang ngomel. Iya, betul. Ya, betul kan. Terus suaranya juga nggak bisa lepas karena dia punya sesuatu yang dia simpan. Nah, ini loh yang paling penting, bahwa dengan itu semua akhirnya kita jadi menyimpan dendam. Dendam ini akan mempengaruhi juga sistem kardiovaskular kita dan syaraf-syaraf kita di dalam tubuh kita manusia. Makanya akhirnya jadi dengan banyak kemarahan, tekanan darahnya naik, ya kan? Lalu juga detak jantungnya jadi lebih cepat, atau juga mungkin dia punya ketegangan otot di dalam tubuhnya, yes. Dan terakhir juga adalah perasaan yang tidak bisa dia kendalikan. Orangnya jadi moodnya swinging. Kadang dia happy, kadang-kadang dia sedih, dan itu tidak bisa diprediksi. Nah, proses ini akan sangat mempengaruhi waktu kita mau belajar. Nah, ini dia. Yes. Perasaan-perasaan ini mempengaruhi sekali. Kenapa? Akhirnya jadi kita malas belajar. Nggak ada gunanya nih. Ini proses ini buat apa sih gitu loh. Nah, salah satu hal yang perlu disadari juga adalah waktu kita mau memaafkan, itu ada beberapa proses yang harus kita lewati. Pertama, dia harus mau mengakui rasa yang dia miliki. Yes. Yang kedua adalah dia mau membuat konsep ulang dari apa yang dia pikirkan. Saya nggak suka nih sama project ini, misalnya gitu ya, karena kliennya bawel, cerewet, misalnya gitu. Nah, kita harus bisa konsep ulang bahwa saya mau membuat situasi ini berbeda. Apa ya yang bisa saya lakukan? Beda kan proses kerjanya. Yes. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melepaskan beban yang ada di dalam kita untuk bisa jadi lebih positif. Ini proses yang harus dilalui ketika akan memaafkan, dan setelah memaafkan ternyata dampaknya baik, termasuk mempersiapkan diri kita, mental dan fisik untuk belajar. Yes. Apakah boleh dikatakan bahwa proses How Adult Learns, langkah yang pertama adalah memiliki mindset yang positif tentang memaafkan ini? Betul, setuju sekali. Karena
dengan kita bisa memaafkan, kita bisa membuat proses ulang. Kebayang kalau kita mengalami suatu kecewaan, atau kita mengalami sebuah penolakan, terus kita nggak mau memaafkan situasi itu. Tidak akan terjadi yang namanya pikiran positif atau perilaku positif. Betul. Karena kita sibuk dianalisa, terus kita mikir kalau begini bagaimana ya, kalau begitu bagaimana ya. Betul. Mulai di kantor gitu ya Bu ya. Iya. Habis kena marah apa gitu yang masih kesel gitu ya. Sementara kita harus ketemu klien. Iya. Terus gimana caranya? Masa kita mau ketemu klien sementara gitu? Iya Pak, selamat siang. Saya mau menyampaikan proposal saya hari ini. Tapi mukanya nggak enak. Orang juga pasti udah nggak bisa terima kita dengan baik. Betul. Atau mungkin kita menghadapi sesuatu yang baru. Kita bisa tegur sama orang kantor gitu ya, karena kita masalahnya nggak bisa menggunakan Microsoft OneNote. Nah, ini kan contoh ya, ini contoh. Saya nggak boleh nyebut merek harusnya. Cuman waktu kita nggak bisa, kita bilangnya, aduh saya nggak bisa, soalnya saya orangnya begini gitu ya. Akhirnya kita nggak mau belajar lagi. Terus kita ditegur, oh tambah sebel, tambah nggak mau belajar, ya tambah nggak bisa toh. Iya benar. Sementara situasi memaksa kita harus bisa, nggak ada urusan gitu kan. Menarik nih, kan? Begitu ternyata nyambungnya sahabat-sahabat Dinarji. Bagaimana memaafkan ini juga punya dampak, punya peran terhadap bagaimana seseorang belajar. Semoga cukup jelas untuk Anda. Di episode selanjutnya kita akan membahas lagi tentang masalah, tentang how adult learns ini. Prosesnya seperti apa, kita akan bahas di Power Tips selanjutnya. Bu Mia, terima kasih. Sama-sama, kita ketemu lagi di next episode berarti. Pastinya. Sahabat Dinarji, terima kasih. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Thank you.